nama aslinya Abdullah. Ya, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa disebut radhiyallahu anhuma? Karena Abdullah dan Umar bin Khattab kedua-duanya dia muslim dan meninggal dalam keadaan iman. Ya, mereka beriman dan meninggal dalam keadaan Islam. Makanya para ulama hadis beliau menyebutkan di situ radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Kalau cuman perawi hadis saja yang dia beriman dan wafat dalam keadaan Islam, biasanya itu semoga Allah meridhoinya, tidak keduanya. Ya, artinya yang diridhoi Allah itu hanya perawi hadis saja, riwayat hadis saja, orang tuanya enggak. Karena orang tuanya belum beriman dan wafat tidak dalam keadaan Islam. Ini istilah radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhu, ya, yang dibawakan oleh para ulama hadis. Kemudian di sini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat." Aku ya menjaga menjaga 10 rakaat yang diwasiatkan Nabi. Aku menjaga 10 rakaat yang diwasiatkan oleh Nabi. Apa itu? Raka'ataini qabla zuhri. Ya, raka'ataini qabla zuhri. 2 rakaat ya, salat 2 rakaat yang dikerjakan sebelum salat zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat yang dikerjakan setelah salat zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghribi, dan 2 rakaat yang dilakukan setelah salat maghrib. Di baitihi, dan dilakukan di rumah. Wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi, dan 2 rakaat setelah isya yang mana beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya di rumahnya. Wa raka'ataini qabla subhi, dan 2 rakaat yang dikerjakan sebelum salat subuh. Hadisnya muttafaqun alaih. Ya, selanjutnya mungkin di sini teman-teman melihat yang pertama ya, hadis dari Ummu Habibah. Ummu Habibah ini ya salah satu dari istri Nabi. Ya, yang mana beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dia sholat 12 rakaat, ya 12 rakaat sholat sunnah di setiap harinya, niscaya dia akan dibangunkan untuknya rumah dari surga. Ini hadisnya 12 rakaat sholat sunnah. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar ini adik iparnya Nabi. Ya, atau ipar Nabi. Iparnya Nabi. Walau bapak kakak ataupun adik, tapi yang jelas Abdullah bin Umar ini dia ipar Nabi, karena putrinya Umar itu Hafsah menikah dengan Nabi. Ya, jadi Abdullah menceritakan bahwa beliau ya menjaga 10 rakaat salat sunnah sebagaimana beliau melihat Nabi. Jadi Abdullah mengatakan ada 10 rakaat salat sunnah. Sedangkan Ummu Habibah tadi di atas 12. Kalau dari periwayatan Abdullah bin Umar dijelaskan 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, dan 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi total semuanya adalah 10. Sedangkan yang tadi 11. Kalau yang 10 jelas perinciannya. Adapun yang 12 mungkin nanti ada perincian di bawahnya. Kalau tidak nanti bisa dirincikan. Kemudian hadis yang dibawakan oleh seorang sahabat, istri Nabi Ummul Mukminin yang bernama Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla dhuhri wa rak'ataini qabla al-ghadah. Nah, ini dijelaskan oleh Aisyah hadis yang pertama tadi. Hadis pertama tadi. Ya, hadis yang pertama tadi. Jadi Aisyah menjelaskan hadis yang mana diriwayatkan oleh Ummu Habibah. Ya. Kata Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 4 rakaat sebelum beliau melaksanakan sholat zuhur, sholat fardunya. Dan juga beliau tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya, sebelum sholat subuh beliau tidak pernah meninggalkan sholat sunnah qobliyah subuh. Hadisnya dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari. Dari sini, teman-teman, barakallahu fiikum, bahwa hadis yang dibawakan oleh Ummu Habibah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat sunnah itu 12 rakaat di setiap harinya, yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan orang yang mengerjakan sholat tersebut yaitu rumah di surga, ya, dijelaskan oleh Aisyah. Dijelaskan oleh Aisyah bahwasanya kalau tadi kan hadisnya Abdullah ibn Umar kan 10 rakaat ya, Nabi mengerjakan sholat sunnah rawatibnya, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah sholat zuhur, 2 rakaat ya
setelah sholat maghrib udah 6 ya. 2 rakaat setelah sholat isya berarti 8 dan 2 rakaat sebelum subuh. Ya, sebelum sholat subuh itu jadi 10. Ya, jadi 10 sholat sunnah rawatib. Akan tapi hadis Ummu Habibah itu ada 12 sholat sunnah rawatib. Nah, yang 12 itu ditambah dari tadi Ibnu Umar ya, Abdullah Ibnu Umar, kemudian dijelaskan oleh Aisyah. Apa itu? Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak pernah meninggalkan 4 rakaat ya sebelum beliau melaksanakan sholat zuhur. Artinya qobliyah zuhur itu dia 4 rakaat dilakukannya. Ya, prakteknya bagaimana tata caranya? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi 4 rakaat. Ya, praktek dalam melakukan pelaksanaan sholat sunnah rawatib qobla atau qobliyah zuhur itu 4 rakaat sholat sunnahnya dengan cara yaitu 2 rakaat salam ya kemudian sholat lagi 2 rakaat salam. Itu jadi jumlahnya 4 rakaat. Ya. Nah, 12 rakaat itu masuk ke situ. Jadi 4 rakaat ya 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Total semuanya 12. Nah, apabila orang tersebut dia melakukan 12 rakaat dalam setiap harinya, niscaya akan dibangunkan untuknya ya dengan sebab dia melaksanakan 12 rakaat sholat sunnah tersebut, apa yang akan dibangunkan untuknya? Rumah di surga. Kata Nabi SAW, hadisnya sahih. Selanjutnya teman-teman, hadis yang dibawakan pula oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menuturkan sahibtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam falam arahu yusabbihu fil safari ay yatanaffalu rawatiba allati qabla al-faridati wa ba'daha. Akhrajahu al-Bukhari. Di sini Abdullah ibnu Umar mengkabarkan, mengkisahkan kebersamaannya beliau dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika safar. Yang mana Abdullah ibn Umar mengatakan, aku menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam satu safar dan aku tidak melihat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yusabbih ya yusabbihu. Artinya yaitu yatanaffalu rawatiba allati qabla al-fardhu wa ba'daha. Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Abdullah bin Umar yang mana beliau menemani Nabi ketika safar ya ketika safar beliau Abdullah bin Umar tidak melihat Nabi ketika safar itu melakukan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah yang dilakukan qobliyah dan ya qobliyah ya dan juga ba'diyah di saat Nabi safar. Ya, artinya seseorang ya ketika dia melakukan safar maka sholat sunnah qobliyah dan ba'diyahnya memang tidak dilakukan. Kenapa? Sebab karena sedang safar. Alasannya, ilatnya, sebabnya adalah dia safar. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika safar, beliau tidak melaksanakan sholat qobliyah dan ba'diyahnya. Dan ini merupakan suatu anugerah yang Allah berikan ya di dalam syariat ini, karena orang yang mana dia dalam keadaan safar pasti dalam keadaan letih, capek ya. Dan juga dengan safar tersebut, sholat-sholat yang asalnya 4 rakaat bisa dikosor menjadi 2 rakaat. Sholat zuhur yang 4 rakaat dikosor menjadi 2 rakaat. Sholat asar ya yang asalnya 2 rakaat, yang asalnya 4 rakaat, sholat asar ya, yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kemudian sholat isya yang asalnya 4 rakaat ketika kita mukim ya, nggak safar, kita kerjakan 4 rakaat sholat isyanya. Tetapi ketika safar boleh dikerjakan dengan qasar yaitu 2 rakaat. Dan semua sholat-sholat tersebut bisa dijamak lagi kalau sedang safar. Misalkan sholat zuhur dengan asar dijamak.
ya jamak qashar namanya. Sudah ya jamak itu artinya digabungkan semua sholat dan dikosor dan diringkas. Yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Contoh misalkan kita pergi perjalanan ke Bandung. Ya, Bandung itu sudah dikatakan safar. Ya, orang-orang Cianjur kebiasaannya kalau dia ke Bandung itu sudah menyatakan bahwa Bandung itu nyaba. Nyaba itu ya berpergian. Ya, berbeda ketika kita dari Cianjur misalkan ke Cipanas ya. Cipanas itu kita tidak menyebutnya, kebiasaan kita adalah nyaba. Nyaba itu apa? Berpergian. Tidak. Tetapi kalau kita dari Cianjur ke Bandung itu menyebutnya nyaba. Kebiasaan kita adalah nyaba, berpergian. Maka dari Cianjur ke Bandung itu disebut safar. Ketika kita safar ke Bandung maka berlakulah hukum-hukum safar. Ya, seperti apa tadi sholat. Sholat misalkan kita eh, mau ke Bandung, ya kita lakukan sholat misalkan di Bandung ketika sampai di sana. Boleh kita jamak dan qashar. Pas ketika sampai di sana berpapasan waktu sholat zuhur. Maka sholat zuhur yang kita lakukan itu boleh dengan cara 2 rakaat salam. Ya, 2 rakaat salam, kemudian kita tarik sholat asarnya lagi, dijamak, digabungkan, tarik lagi. Tapi sebelum kita melakukan sholat sholat qashar asarnya, ya sholat 2 rakaat asarnya itu kita qomat dulu untuk menjeda ya atau membedakan antara sholat zuhur dan juga sholat asar. Kalau misalkan wanita ya muslimah pergi safar, kemudian dia ke Bandung dengan suaminya atau dengan teman dengan mahramnya, dia pergi ke safar, kemudian dia sholat, boleh untuk dijamak qashar. Begitupun ikhwan, misalkan dia pergi safar, maka sholatnya boleh dijamak dan qashar. Sholat dia misalkan kalau berjamaah nih, kalau berjamaah dengan jamaah di masjid, dengan mukim di sana, maka kita ikuti. Ya, kita ikuti berlaku dengan imam di sana. Misalkan kita masuk di rokaat keberapa, di rokaat ke-1, rokaat terakhir misalkan, ke-3 mau ke-4. Maka ketika kita tentunya kita kondisinya masbuk kan ya, masbuk. Ya, masbuk. Nah, ketika imam salam kita menambahkannya berapa? 4 tetap. 4 rokaat. Ya, karena kita ikut berjamaah dengan imam. Imam yang mukim di situ. Imam yang tidak kemana-mana. Dia mukim asli di situ. Maka kita sempurnakan sholat kita yang kurang tadi, kurang 3 rakaat, maka kita lakukan sholat zuhurnya 4 rakaat. Nah, setelah kita selesai daripada melakukan sholat zuhurnya 4 rakaat, kita komat untuk melaksanakan sholat asar yang dikosor. Ya, kita komat, kemudian kita lakukan sholat asar yang dikosor dengan 2 rakaat saja. Setelah itu selesai. Nah, makanya di sini Abdullah bin Umar mengatakan, aku menemani Nabi SAW dalam suatu safar dan aku tidak melihat beliau melakukan sholat sunnah rawatib. Ya, sebagaimana kan sholat sunnah rawatib itu kalau kita mukim itu artinya kita tidak safar, itu dikerjakan 12 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, ya, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ya, ini semua 12 rakaat. Ya. Nah, ini kalau kita mukim, ya kita jangan menyia-nyiakan, walaupun memang hukumnya kalau meninggalkan tidak berdosa, tapi merugi. Ya. Dan para ulama menjelaskan bahwa sholat sunnah rawatib ini dia seperti halnya sunnah muakkad, artinya yang ditekankan, tidak boleh ditinggalkan. Karena sholat sunnah rawatib ini satu paket dengan sholat fardu, jangan ditinggalkan. Ya, satu paket dia. Nah, adapun ketika safar, maka hilang itu semua. Hilang itu semua. Terus bagaimana dong pahala yang mana pahalanya akan dibangunkan rumah, ya kan? Akan hilang dong pahalanya? Tidak, ya, tidak teman-teman, tidak hilang. Nah, dalam sebuah hadis yang lain, seseorang itu ya dicatat amalannya sebagaimana dia kebiasaannya. Ya, seseorang itu dia akan dicatat
suatu amalan yang berpahala sebagaimana dia kebiasaannya. Artinya ketika dia safar ataupun dia ketika sakit, kebiasaan dia melaksanakan sholat sunnah rawatib itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya orang tersebut dia melaksanakan sholat sunnah rawatib walaupun dia tidak laksanakan. Karena sebab tadi apa? Sakit misalkan. Dia hanya mampu untuk mengerjakan sholat wajibnya saja, fardunya aja. Yang kedua apa? Safar. Dia tidak bisa melaksanakan sholat sunnah rawatibnya. Tetapi ketika dia tidak safar dan juga dia tidak sakit, kebiasaannya adalah melakukan sholat sunnah rawatib. Nah ini dalam hadis yang lain seperti itu. Jadi inilah merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, makanya teman-teman, di sini hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sedang safar beliau tidak melaksanakan atau melakukan sholat sunnah rawatib, ya qobliyah dan ba'diyahnya. Ya, qobliyah dan ba'diyahnya. Kecuali sholat apa? Kecuali qobliyah subuh. Ya, qobliyah subuh mah Nabi nggak, dalam hadis yang lain Nabi itu nggak pernah melewatkan sama sekali sholat qobliyah subuh. Ya, Nabi dalam keadaan safar itu tidak melewatkan dua sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah witir dan sholat sunnah qobliyah subuh. Ya, sholat yang dilakukan sebelum subuh. Sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat subuh. Nabi nggak pernah meninggalkan kedua sholat sunnah ini. Sholat sunnah witir dan juga sholat sunnah qobla sholat subuh. Ya, ini nggak ditinggalkan oleh Nabi. Adapun sholat-sholat rawatib yang lainnya Nabi tinggalkan ketika safar. Nah, mungkin pertanyaan, boleh nggak kita melakukan sholat sunnah-sunnah yang lain seperti sholat duha? Ya boleh-boleh saja. Ya boleh-boleh saja. Ya, yang di sini dia ketika safar saja. Nah safar itu dinilai nanti kan ada memang masalah pembahasan safar ini luas. Ada yang melihat safar itu dia dengan jarak ya 83 atau 85 kilo ya. Ya, ada yang melihat sebagian ulama bahwasanya safar itu berlaku ketika apa? Uruf. Uruf itu adalah adat kebiasaan. Ya, adat kebiasaan manusia pada umumnya. Seperti contoh tadi, kita kalau ke Bandung itu nggak mungkin 85 kilo, paling cuma 70 atau 60-an. Akan tetapi urufnya, kebiasaan kita pada umumnya bahwa kita dari Cianjur ke Bandung itu adalah nyaba, berpergian, maka itu disebut safar. Seperti kita ke mana, jangan Bandung lah, Sukabumi. Ya, kita ke Sukabumi misalkan, ya walaupun jaraknya cuma 35 kilo, tetapi kita ke Sukabumi itu kebanyakan orang pada umumnya kita ini di sini di Cianjur itu nyaba, berpergian, ya, dan kita terasa asing di sana, ya, maka itu disebut safar. Seperti itu teman-teman, ya. Nah, jadi ketentuan tentang safar, Nabi SAW sholat sunnah rawatibnya beliau tidak kerjakan kecuali pada sholat qobliyah subuh dan sholat witir. Ya, sholat sunnah witir beliau tidak meninggalkannya. Kemudian di sini penulis memberikan sebuah penjelasan yang singkat. Beliau mengatakan sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunanan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan sunnah-sunnah, ya, memberikan contoh dengan sunnah-sunnah yang tusalla qabla shalawatil mafruḍah, yang mana beliau ya memberikan contoh sunnah-sunnah yang mana itu sholat-sholat sunnah dilakukan ada pada sholat sebelum sholat fardu dan juga sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat fardu. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan dalam sunnah-sunnahnya. Wa kana yudawimu 'alaiha, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau senantiasa mendawamkan sholat sunnah rawatib tersebut. Artinya Nabi tidak pernah meninggalkannya. Sebagaimana tadi saya sebutkan bahwa sholat sunnah rawatib ini dengan sholat fardu dia sepaket. Ya, artinya sepaket, ya nggak bisa ditinggalkan. Ya, kalau sekiranya sholat fardunya tidak melakukan sholat sunnah rawatibnya, ya kurang kesempurnaannya. Ya, kesempurnaan sholat fardunya kurang karena
satu paketnya nggak diambil. Ya, makanya salat fardu dan salat sunnah rawatib itu qobliyah dan ba'diyahnya adalah sepaket. Ya. Jadi Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya, beliau justru mendawamkannya. Ya, beliau meninggalkannya ketika kapan? Ya, ketika tadi sebab safar dan sakit. Wa raghaba fil muhafadzati 'alaiha, dan Nabi SAW pun memberikan sebuah motivasi, dorongan ya agar selalu dijaga salat sunnah rawatib tersebut. Walidzalika tusamma bisunanir rawatib. Oleh karena itu, salat-salat sunnah tersebut disebut dia salat sunnah rawatib. Ya, salat sunnah rawatib. Rawatib itu artinya yang terikat. Makanya salat sunnah yang dia terikat dengan sesuatu adalah salat sunnah rawatib. Dia terikat dengan apa? Dengan salat fardu. Ya, makanya dia sepaket ini. Ya, makanya seorang muslim dan muslimah yang baik tidak meninggalkan, ya melalaikan dari mengerjakan salat sunnah rawatib. Karena salat sunnah rawatib ini dia satu paket dengan salat fardu. Ya, fayanbaghi lil muslimi al-i'tina'u biha wal muhafadzatu 'alaiha. Dan seyogianya seorang muslim itu dan muslimah dia memperhatikan terhadap salat sunnah rawatib ini dan menjaganya, jangan dilalaikan. Kemudian pelajaran yang bisa diambil dari hadis-hadis yang kita bacakan tadi, penulis membawakan pelajaran yang pertama yang kita bisa petik adalah, yang kita bisa bawa adalah istihbabul muhafadzati ala hadhihi sunanir rawatibi. Ya, pensunahan atau disunahkan, ya sunnah hukumnya menjaga terhadap sholat sunnah rawatib ini. Jadi sholat sunnah rawatib tidak boleh kita tinggalkan. Ya, merupakan sunnah pun memang sholat fardu. Kalau sholat fardu ditinggalkan itu berdosa, dosa besar. Ya, bahkan bisa terancam orangnya itu keluar daripada Islam ketika dia meninggalkan sholat fardu dengan sengaja. Ya, dengan sengaja dia tinggalkan sholat fardu, satu saja rakaat sholat fardu dia tinggalkan, maka orang tersebut terancam keluar dari Islam. Ini saking bahayanya. Ya, walau ya meskipun di sini memang sholat sunnah rawatib tidak tidak sama hukumnya dengan sholat fardu. Akan tetapi di situ dia adalah penambah, ya, penopang supaya menyempurnakan sholat fardu. Seperti itu. Jadi sunnah menjaga dan melakukan sholat sunnah rawatib. Berikutnya pelajaran selanjutnya teman-teman, barakallahu fikum, adalah bahwasannya sholat sunnah rawatib itu adalah pertama 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur. Dan 2 rakaat setelah zuhur. Berapa itu? 4 tambah 6 tambah 2 jadi 6 ya. Wa rakaatani ba'dal maghrib, dan 2 rakaat ya setelah maghrib. 6 tambah 2 8. Wa rakaatani ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah salat isya. 8 tambah 2 10. Wa rakaatani qoblal fajri, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Jadi 12. Jadi total semuanya salat sunnah rawatib itu adalah 12. 4 rakaatnya ada pada sebelum sholat zuhur ya, sholat zuhur. Dikerjakannya dengan cara 2 rakaat salam, kemudian bangun lagi, bangkit, kemudian dia kerjakan sholat 2 rakaat salam lagi. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, terus mungkin ada yang bertanya, kalau sholat qobla asar bagaimana? Apakah masuk sholat sunnah rawatib? Tidak. Ya, kalau sholat qobliyah, sholat sunnah sebelum asar itu dia tidak masuk kepada sholat sunnah rawatib. Ya, tadi apa sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah yang ada satu paket dengan sholat fardu. Ya, itu sholat sunnah rawatib. Adapun sholat qobliyah asar
itu bukan termasuk daripada sholat sunnah rawatib. Tetapi sholat apa ya? Sholat sunnah saja. Sholat sunnah saja. Boleh nggak? Boleh, silakan. Ya, boleh silakan. Ya, silakan dikerjakan, boleh kalau mau. Tapi masuknya kepada sholat sunnah saja, bukan sholat sunnah rawatib. Sebagaimana pula eh, terdapat pada misalkan orang mengerjakan sholat sunnah qobla maghrib atau qobla isya, ya, qobla maghrib atau qobla isya, itu sholat tersebut tidak masuk kepada sholat sunnah rawatib karena Nabi tidak menyebutkannya. Ya, Nabi SAW menyebutkan sholat sunnah rawatib itu dia 12. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, dia 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ya, itu Nabi sebutkan. Ya, seperti itu. Jadi 12. Adapun sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya, sholat sunnah yang dikerjakan itu hanya sholat sunnah saja, enggak masuk kepada sholat sunnah rawatib. Ya, artinya ya kalau sekiranya masuk masjid, misalkan sholat masuk masjid, sholat adzan sholat asar sudah dikumandangkan, kemudian dia masuk masjid, ya mungkin dia sholat tahiyatul masjid, boleh, ya boleh, ya seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi kalau sholat sunnah rawatibnya yang 12 itu. Baik, selanjutnya pelajaran yang bisa diambil adalah idhamul ajri fil muhafadhati 'alaiha. Besarnya balasan atau besarnya pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas ya menjaga salat sunnah rawatib. Ya, besarnya pahala yang disiapkan Allah atas menjaga ya salat sunnah rawatib. Ya, pahalanya besar. Ya, dibuatkan oleh Allah apa rumah di surga. Besar sekali. Sebagus-bagusnya rumah di dunia yang kita miliki atau manusia miliki, sebagus-bagusnya rumah yang ada di dunia itu tidak sebagus dan indahnya rumah yang ada di surga yang Allah siapkan. Nggak ada apa-apanya. Ya, makanya ya sayang kalau kita tinggalkan. Ya, sayang kalau kita tinggalkan. Misalkan sekarang rumah yang paling termegah, rumah yang paling termewah di dunia ini apa? Istana misalkan, istana presiden yang sebegitu luasnya. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah siapkan rumah yang ada di surga. Makanya rugi sekali ketika kita melewatkan atau meninggalkan sholat sunnah rawatib ini. Rugi sekali. Pelajaran yang bisa diambil selanjutnya teman-teman, barakallahu fikum, masyru'iyatu tarkis sunanir rawatib isna au asna as-safar. Ya, bahwa meninggalkan sholat sunnah rawatib itu dibolehkan oleh syariat. Ya, bahwa meninggalkan sholat sunnah rawatib itu, meninggalkan sholat sunnah rawatib itu dibolehkan dalam syariat ketika apa? Sedang di tengah perjalanan atau sedang safar. Ya, sedang safar dibolehkan sholat sunnah rawatib itu tidak dilakukan atau dikerjakan ya ketika safar. Nah, ini pembahasan yang bab pada saat ini. Kemudian teman-teman, kita lanjut lagi pembahasan atau pelajaran harian kita dari buku ini. Apa temanya? Temanya adalah fadlu sunnatil fajri wa jawazu qada'iha ba'da salatil fajri. Keutamaan yang ada pada salat sunnah qabla subuh. Ya, salat sunnah qabla subuh. Salat sunnah sebelum subuh. Masuk salat rawatib ya. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Dan bolehnya mengqadha salat tersebut. Bolehnya mengqadha salat tersebut ketika dia luput. Ya, dia kerjakan setelah salat fardu, salat subuh yang ya setelah salat fardu subuh dia kerjakan. Misalkan dia ke masjid, ya dia ke masjid, kemudian sholat ketika dia ke masjid sholat subuh, ternyata ketika dia ke masjid mau sholat sunnah qobliyah subuhnya nggak keburu, baru juga 1 rakaat sudah qomat misalkan.
Ya, maka dia batalkan sholat sunnahnya, kemudian dia ikut berjamaah. Dan sholat qobliyahnya dia kerjakan, yaitu setelah selesai daripada sholat fardu subuh. Nah, ini dalilnya ada. Ya, dalilnya hadis dari Aisyah pertama, Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi SAW beliau bersabda, rok'atail fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat yang dilakukan pada sholat fajar, pada sholat subuh, ya 2 rakaat yang dilakukan pada sholat subuh itu lebih baik dari dunia dan beserta isinya. Ya, 2 rakaat sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat subuh itu lebih baik dari dunia dan apa-apa yang ada di dalam dunia. Artinya apa-apa yang ada dalam isi dunia tersebut. Apa yang ada di dunia? Apa yang termewah di dunia? Ya, apa? Misalkan yang termewah gunung. Ya, orang yang punya gunung kan hebat tuh. Gunung nggak ada apa-apanya. Apalagi kemewahan-kemewahan yang ada di dunia. Ya, perhiasan, misalkan perhiasannya ada dimiliki 60 kilo. Kalau ada ya 60 kilo. Mungkin ada emas baso ya adanya. 60 kilo emas baso. Ya. Ini apa saja yang ada di dunia yang paling mewah itu tidak ada apa-apanya. Makanya rugi, teman-teman. Ketika dia misalkan usaha ya malamnya dia usaha pergi misalkan berpergian safar untuk kerja, untuk usaha, sampai sholat qobliyah subuhnya 2 rakaat itu terlewatkan, ya sayang ini. Jangan dilewatkan. Apalagi ketika dia misalkan bangunnya kesiangan. Ya nggak apa-apa ketika bangunnya kesiangan, sholat qobliyah subuh dulu 2 rakaat, ya kemudian di sholat subuh. Jangan ditinggalkan. Dan kesiangannya pun ada sebab, misalkan ya kecapean, kelelahan, suara azan tidak terdengar, ya tidak dia jadikan kebiasaan juga, ya. Nah ini boleh dia kerjakan qobliyah subuh dulu, kemudian sholat subuh. Jadi sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kemudian teman-teman, hadis yang selanjutnya, hadis yang dibawakan pula oleh Ummul Mukminin, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menuturkan, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili asyadda minhu ta'ahudan ala raq'atail fajri, akhrajahul Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan ya bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah terhadap satu sholat pun dari sholat sunnah rawatib ya yang amat sangat beliau perhatikan, yang amat sangat beliau jaga, melainkan itu ada pada sholat qobliyah subuh, ya, melainkan itu ada pada sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini Aisyah menceritakan seperti itu. Lam yakunin Nabi, tidak terdapat dalam Nabi SAW terhadap sesuatu dari sholat sunnah ya yang amat sangat beliau perhatikan daripada sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Artinya Nabi SAW tidak pernah sama sekali meninggalkan sholat 2 rakaat, ya sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ya ini Aisyah yang menceritakannya, Ummul Mukminin. Kemudian juga dia dikhabarkan lagi dari istri beliau Shallallahu alaihi wasallam yang bernama Hafsah, Ummul Mukminin juga. Ya, putri daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau Aisyah putri daripada Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Di sini Hafsah radhiyallahu anha beliau mengkabarkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana idza sakata al-muadzinu min al-adzan li salati subhi wa bada subhu
raka'a rak'ataini khafifataini qabla an tuqamas shalah. Akhrajahu Muslim. Hafsah radhiyallahu anhu mengkabarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suami beliau, ya, karena apabila seorang muadzin itu sudah berhenti dari azan, ya, dia sudah berhenti atau selesai dari azan salat subuh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bada subuhu, beliau memulai paginya, itu artinya beliau memulai paginya, ya, atau beliau memulai subuhnya itu dengan 2 rakaat ringan. Dengan 2 rakaat ringan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sebelum sholat subuh itu ditegakkan. Sekali lagi, Hafsah radhiyallahu anha mengkabarkan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau, ya, kebiasaan beliau apabila muadzin itu sudah selesai mengumandangkan azan sholat subuh, dan beliau sebelum memulai sholat subuhnya itu beliau melakukan sholat 2 rakaat ringan, sholat sunnah 2 rakaat ringan sebelum sholat subuh itu ditegakkan. Artinya qobliyahnya beliau kerjakan, ya. Ringan artinya ringan di sini tidak lama dan juga tidak cepat, ya. Karena nanti ada bacaan-bacaan yang disunahkan dalam sholat qobliyah subuh ini, yaitu surat Al-Ikhlas, surat Al-Kafirun, ya, surat Al-Kafirun di rakaat pertama, kemudian surat Al-Ikhlas di rakaat kedua. Kemudian selanjutnya teman-teman, di sini penjelasan tentang apa kata penulis, jawazu qadha'iha ba'da salatil fajri. Bolehnya mengqadha, ya, bolehnya mengqadha salat sunnah qabla subuh, ya, salat sunnah yang dilakukan sebelum salat subuh itu dikerjakan setelah salat subuh. Sebagaimana ini hadis dari Qais bin Amr, ya, hadis Qais bin Amr radhiyallahu anhu, bahwasannya beliau berkata, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah melihat seseorang, ya, melihat seseorang yang dia sholat setelah sholat subuh. Sebagaimana tadi pada pembahasan pekan-pekan yang lalu, ya, atau hari-hari yang lalu, bahwa sholat setelah subuh itu nggak boleh. Karena sholat yang dikerjakan setelah sholat subuh itu adalah termasuk waktu-waktu yang dilarang, ya kan? Nah, di sini Qais bin Amr melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menceritakan bahwasannya Nabi SAW pernah melihat seseorang yang dia sholat, mengerjakannya sholat tersebut setelah sholat subuh, ya, dia sholat 2 rakaat dia lakukan setelah sholat subuh. Ketika Nabi SAW melihat orang tersebut, Nabi tegur, ya, karena kan Nabi mengkabarkan juga bahwasannya sholat setelah sholat subuh itu nggak boleh. Tetapi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang yang dia sholat 2 rakaat dilakukan itu setelah sholat subuh. Faqala Rasulullah, kemudian Nabi SAW menegurnya, sholatus subhi rakaatain, apakah engkau melakukan sholat subuh 2 rakaat? Ya. Artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau menyangkanya, apakah kamu sholat subuh 2 rakaat? Ya, maksudnya kalau orangnya dia telat sholatnya, waktu subuh misalkan 4:30 lebih, ya, kemudian dia bangun misalkan jam 5:20, ya, jam 5:20, ya. Karena dia belum sholat subuh, ya, Nabi mengatakan, menyangkanya, apakah tadi kamu ini melakukan sholat subuh 2 rakaat? Ya, maka orang ini menjawab, ya, orang-orang di zaman, ya, Nabi itu jarang sekali melakukan sholat subuhnya itu terlambat. Nggak ada. Sahabat itu nggak pernah dia, ya, terlambat dalam melaksanakan sholat subuh. Kenapa? Karena mereka takut,
mereka takut dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana Nabi menyebutkan di antara tandanya orang munafik itu dia lalai terhadap sholat isya dan sholat subuh. Nah, mereka nggak mau disebut sebagai seorang munafik. Makanya nggak pernah di antara para sahabat itu dia sholat subuhnya kesiangan, nggak ada. Dan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mudah sekali melihat seseorang itu dia munafik, kelihatan. Apa? Kalau sholat isya dan sholat subuhnya telat. Nah ini sampai seperti itunya. Ya makanya di zaman Nabi itu para sahabat nggak ada yang mereka memiliki sifat-sifat nifak, nggak ada. Ya jauh jauh daripada mereka memiliki sifat munafik. Ya makanya di sini Nabi menyangkanya orang tersebut dia telat sholat subuhnya. Maka orang ini menjawab, inni lam akun sholaitu raka'ataini allataini qablahuma. Orang ini menjawab, sesungguhnya aku ini belum sholat 2 rakaat yang ada pada sholat subuh. Aku belum melakukan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Fasallaituhumal an. Maka aku kerjakan sholat sunnah subuh ini, sholat sunnah qabla subuh ini setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh. Maka ketika orang ini menjelaskan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan demikian, maka kata Qais bin Amr, fasakata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun terdiam. Artinya Rasulullah tidak marah dan juga tidak melarang. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam. Artinya diamnya Rasulullah itu menunjukkan kepada apa? Kepada bolehnya amalan tersebut. Bolehnya amalan tersebut. Makanya termasuk di antara definisi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah apa? Apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapannya, baik berupa perbuatannya, dan baik berupa diamnya, takrirnya, maka itu adalah merupakan hadis Nabi, sunnah Nabi. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Nabi ketika melihat orang tersebut menjelaskan, aku belum sempat melakukan sholat sunnah qabla subuh, maka aku kerjakan itu setelah sholat subuh. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan penjelasan daripada orang tersebut, fasakata, maka Nabi pun diam. Artinya orang tersebut mendapatkan persetujuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kalau sekiranya amalan tersebut itu terlarang, pastilah Nabi akan melarangnya. Pastilah Nabi akan berbicara, menjelaskan kepada orang tersebut. Akan tetapi di sini Nabi diam, menunjukkan Nabi ridha, dan itu pun merupakan sunnah. Selanjutnya teman-teman, penjelasan secara singkat dari hadis yang kita bacakan di atas tadi, kata penulis, hafizahullah ta'ala, sunnatul fajri minal ibadatil fadilah allati kana yuhafadhu 'alaiha ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya salat sunnah fajar, salat sunnah yang dikerjakan sebelum salat subuh, salat 2 rakaat sebelum salat subuh. Ini merupakan ibadah yang memiliki keutamaan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu dia menjaganya. Dan juga wakana yuragibu ashaba fiha, dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia mendorong para sahabatnya untuk mengerjakan ini. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan bahwasannya sholat sunnah qabla subuh, sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, itu terdapat di dalamnya pahala yang begitu besar. Yaitu pahalanya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dan tatkala walamma ra'a man yatanaffalu, dan tatkala juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada orang yang dia mengerjakan sholat sunnah
atau saking besarnya pahala sholat sunnah qabla subuh, ya sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, saking besarnya pahala tersebut, ya sampai-sampai Nabi SAW melihat ada seseorang yang dia mengerjakan sholat sunnah tersebut dilakukan setelah sholat subuh, ya setelah sholat subuh, akan tetapi Nabi tidak mengingkarinya. Artinya Nabi merestuinya. Hal ini menunjukkan begitu amat besar pahala yang ada dalam sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nabi tidak mengingkarinya. Justru Nabi diam, artinya Nabi meridhoinya. Ini panjang. Ya, dan juga Nabi mengetahui bahwasanya orang tersebut telah mengqadha sholatnya, mengqadha sholat sunnah qobliyah subuhnya, dilakukan pada waktu setelah sholat subuh. Dan Nabi pun terdiam. Ya, Nabi pun terdiam, dan ini menunjukkan takrirnya Nabi. Ya, persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu teman-teman. Ini tentang keutamaan sholat subuh. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Nah, kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari pembahasan ini, yang pertama, istihbabu sholati raka'ataini qabla sholatil fajr. Disunnahkan melakukan sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Berikutnya pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa idhamu fadli hadis sunnah. Ya, begitu besarnya ya keutamaan yang ada pada sholat sunnah ini. Ya, besar keutamannya, yang mana pahalanya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Yang berikutnya, terakhir, bolehnya mengqadha, ya bolehnya melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu dikerjakan setelah sholat subuh. Ya, alasan tadi karena saking yang memiliki keutamaan yang besar dari sholat sunnah sebelum subuh tersebut. Nah, ini penjelasan tentang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh dan boleh diqadha ketika kita belum sempat melakukannya. Tapi ingat teman-teman, ya mengqadha sholat subuh, mengqadha sholat sunnah, ya mengqadha sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu ya bisa dilakukan bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang terbiasa. Bagi mereka orang-orang yang terbiasa ya melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Kalau dia tidak terbiasa mah ya tidak dibolehkan. Artinya ya karena memang dia nggak pernah mengerjakannya. Dan ini ya berlaku untuk mereka yang terbiasa melakukan sholat sunnah qobliyah. Makanya hendaklah kita membiasakan sholat sunnah qobliyah. Jadi dalam agama kita ini, di antara bentuk keistimewaan dan juga kebaikan ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beribadah kepadanya, yaitu apa? Setiap amalan yang dia lakukan menjadikan suatu kebiasaan dalam kesehariannya, ya ketika dia mendapatkan uzur, ya mendapatkan alasan yang mana dia tidak bisa melakukan kebiasaan amal-amal kebaikan tersebut, maka itu oleh Allah dicatat sebagai dia telah melaksanakan kebaikan tersebut. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebagai dia orang yang melakukan amal ibadah yang kebiasaan dia lakukan. Misalkan dia kebiasaan apa saja, amal kebaikan. Kemudian dia sakit. Ya, dia sakit, maka dengan kebiasaan yang dilakukan tersebut Allah tulis sebagai ya dia telah melakukan kebiasaan amal perbuatan tersebut. Subhanallah, ini merupakan keistimewaan dari agama kita dan kebaikan maha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Seperti itu teman-teman ya. Barakallahu fikum. Mungkin sampai sini saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada pekan depan ya. Pekan depan kita lanjutkan kembali hari Senin sampai Selasa Rabu ya. Hari Senin, Selasa Rabu setiap jam 5:30. Kita akan bahas buku ini sampai selesai. Sekian yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Dan insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Selamat beraktivitas.
dan semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan semua urusan kita, baik urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita, dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang senantiasa dimudahkan untuk kita bisa amalkan, ya. Dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan keistiqomahan kita di atas Islam, di atas sunnah, sehingga akhir usia kita. Ya, kita berharap pada Allah akhir usia kita ini berada di dalam ketaatan, berada di dalam keistiqomahan, berada di atas apa? Di atas keriduan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekian akhirul kalam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.